Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema kita kali ini Virgo adalah ternyata banyak yang membicarakan kamu. Wah, hal baikkah, hal burukkah yang mereka bicarakan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Virgo. Virgo, 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 Virgo. Kita lihat Virgo, Virgo. Apa yang mereka bicarakan tentangmu? Wah, di sini mereka merasa bahwa kamu tuh menurut mereka ya. Jadi di sini saya disclaimer dulu ya, bukan menebar kebencian untukmu ataupun menambah sakit hati untukmu ya. Yang baiknya diambil, buruknya diintrospeksi kalau benar. Kalau tidak jangan baper ya. Karena energi ini khusus untuk kalian yang mau mendengarkan dan mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik ya. Bukan malah membenci orang-orang ini ataupun apapun ya. Oke, di sini ada justice. Mereka merasa kamu tuh penuh dengan kepalsuan, ya. Artinya gini, kamu tuh kayak macam kepalsuan tuh dalam artian gini. Terkadang Virgo tuh nggak mau mempersulit orang ya. Sehingga menurut mereka kan kamu tuh banyak drama di dalam hidupmu gitu. Contohnya, kamu baru putus cinta tapi kamu merasa bahwa saya harus ketawa ketiwi, atau hidup kamu tuh sebenarnya sedih tapi seolah-olah kayak menyenangkan, bahagia ya. Jadi ada beberapa yang menganggap bahwa kamu tuh orang hebat, ada pun juga menganggap bahwa kamu orang yang berdrama ya. Padahal sebenarnya dalam diri Virgo sendiri yang gak mau mempersulit. Ngapain juga kita mau kasih lihat sisi negatif kita, ngapain juga kita mau kasih lihat sisi kesedihan kita. Toh yang sedih kita, ngapain kita mau membebani orang dengan kesedihan kita, betul tidak Virgo? Tetapi ini yang mereka pendapat mereka terhadap dirimu ya. Karena ya sesuai tema kita, mereka membicarakan kamu tentang karaktermu yang penuh dengan kepalsuan. Kamu dingin, tertutup, dan ya merasa bahwa kamu orang tidak jujur. Padahal sebenarnya kamu jujur, cuman terkadang Virgo tuh memilih orang gitu. Dia gak bisa percaya 100% kepada setiap orang ya. Jadi orang itu terkadang merasa bahwa Virgo ini tidak jujur, padahal sebenarnya bukan tidak jujur, tetapi lebih ke berhati-hati untuk berbicara sesuatu ya kepada orang-orang yang memang, artinya Virgo tuh selektif memilih orang. Jangan sampai malah saya jujur kepada orang si A, malah si A itu malah gak jujur sama saya, dia mengumbar aib-aib saya ya. Ini bicara kejujuran bukan dalam hal ini ya, tapi jujur dalam hati, perasaan ya. Kalau jujur dalam hal kejujuran ya jujur, apalagi kalau dalam pekerjaan gitu. Tapi kalau bicara tentang perasaan, hati, aib-aib sendiri gitu ya. Nah ini ada beberapa yang merasa bahwa diri kamu palsu, dimana terlihat baik-baik saja padahal sebenarnya rapuh di dalam. Dan kamu tidak jujur terhadap perasaanmu. Terkadang kamu memang menyukai dia tapi kamu diam. Bahkan mungkin ada beberapa yang menjauh
atau kamu sebenarnya nggak suka dia tapi ya karena nggak enakan, kasihan atau bagaimana sehingga kamu menerima cintanya, ujung-ujungnya putus. Nah ini ada beberapa seperti gitu dimana kamu tidak jujur, seolah-olah kenapa kamu menyukai saya, mencintai saya, apa mengiyakan saya gitu ya, menerima cintaku kalau memang kamu nggak cinta sama saya gitu. Kalau seandainya kamu cuekin saya, ini ada beberapa yang marah seperti gitu kepada kamu karena sikap dingin kamu. Nah ini kamu harus bisa rubah ya kalau memang ini benar, karena dingin itu kan diam kayak macam nggak menginginkan ya, jadi kasihan juga pasanganmu merasa terabaikan karena dirimu begitu tertutup ya. Jadi mungkin ke depan harus bisa lebih up interaksi terhadap pasangan dan komunikasi ya. Oke, berikutnya di sini ada Eight of Swords, di mana dia merasa kamu tuh orangnya sensitif. Bisik-bisik langsung kamu tersinggung ya. Bisik-bisik langsung kamu marah, padahal belum tentu mereka bisik kamu, tapi kamu sudah meraut mukanya udah kayak nggak nyaman gitu ya. Terus pokoknya cepat tersinggung dan mengambil kesimpulan atas dasar kamu gitu, padahal bukan yang sebenarnya, dan tidak mau menerima klarifikasi orang. Jadi kalau kamu sudah bilang si A salah sudah, walaupun mungkin kondisinya dia mau membela diri atau bagaimanapun tetap aja salah udah. Dan kamu tuh memendam perasaan sakit hati. Pokoknya intinya seolah-olah kalau sudah ada kartu cacat ya sudah, kamu jangan dekat-dekat saya gitu. Jadi kamu ibaratkan tidak ada maaf untuk bagimu gitu, tidak ada maaf untukmu, tidak ada maaf bagimu di kamus Virgo menurut mereka ya. Karena ibaratkan ya itu kamu mendendam atau pendendam, tapi ya pendendam ini dalam artian mereka Virgo nggak terlalu langsung mendendam membalas ya, tidak, tetapi memendam emosi sakit hati dan berusaha untuk bagaimana caranya ya supaya itu orang, saya menunggu takdir semesta untuk, jadi kamu mendoakan gitu, kayak seolah-olah mereka merasa bahwa kamu tuh orangnya sadis ya, mendoakan supaya orang-orang itu celaka ya, bukan celaka juga sih, tapi maksudnya kayak macam kamu pernah menyakiti saya, nanti suatu saat nanti kamu akan disakiti gitu ya. Jadi kayak macam ada kutukan gitu atau ada doa-doa yang jelek terhadap mereka yang pernah menyakiti kamu, walaupun kamu tidak membalas secara nyata ya, tapi doa itu kan sangat luar biasa ya. Ibaratkan mereka merasa bahwa kamu tuh orangnya apa ya, pedis gitu ya, pedis. Rica tuh kan kelihatan kecil aja tapi pedisnya luar biasa ya, sampai di ubun-ubun ya, sampai kadang-kadang kita mata merah, air mata keluar kalau kita nggak tahan pedasnya ya kan. Nah itu, jadi kamu cabai rawit, kecil-kecil cabai rawit gitu, bahasa kamu, lisan kamu sedikit aja tapi pedis kalau memang kamu marah, karena bicara cepat tersinggung ini. Wow. Queen of Pentacles, mereka merasa bahwa kamu tuh orang bisa memanage keuangan dengan baik ya. Ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh orang pintar dalam memanage keuangan dengan baik, tetapi ada juga yang merasa bahwa kamu tuh orangnya pelit. Saking pelitnya, saking iritnya terasa pelit. Nah ini ada beberapa yang merasa seperti gitu. Ya ini kembali lagi pada Virgo ya. Virgo orangnya kan ini ya, tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Jadi terkadang kita memang nggak punya tapi orang itu merasa punya. Nah ini mereka merasa bahwa kamu tuh orang hebat, orang baik ya, orang yang diberkati, jadi kamu mungkin bisa menolong dia, dan pada saat dia meminta pertolongan kepada dirimu dan kamu tidak memberikan pertolongan, mereka kecewa. Nah ini kenapa? Karena baju kamu branded, tas kamu branded, ataupun kalau tidak branded ya rapi lah, terus wangi, terus perfect gitu lah, kamu tuh kayak orang perfect, jadi seolah-olah kamu tuh kayak macam ada uang gitu, walaupun mungkin kamu ada uang ataupun tidak ada uang, tetap aja mereka merasa bahwa kamu tuh irit, saking iritnya kelihatan pelit. Nah ini ada beberapa yang berkata, nggak usah pinjam di Virgo, nggak akan bakalan dia kasih gitu, ada beberapa seperti gitu. Padahal Virgo tuh kan ya sesuaikan dengan kebutuhan juga ya, dan siapa kita bantu. Kalau bantu dengan orang yang sempurna itu sama saja memberdayakan kemalasan mereka, itu menurut Virgo. Tapi terkadang orang berpikir negatif terhadap Virgo, padahal Virgo tuh memanusiakan manusia loh. Kamu nggak cacat, orang cacat aja masih bisa merajut ataupun berjualan hasil karya tangan ya, ataupun apapun, tapi ini orang minta-minta. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya. Lihat dari sisi negatif Virgo ya. Oke, berikutnya di sini ada Six of Swords. Ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh orangnya cepat sedih,
cepat terhanyut dalam kesedihan, cepat apa ya, cepat cepat sedih gitu loh, apa ya bahasanya, macam contoh gini, kamu mengambil kesimpulan dari sisi negatif gitu. Contohnya kamu ditegur, kamu langsung oh dia marah saya, padahal ada teguran kebaikan untuk dirimu. Nah ini ada beberapa yang merasa bahwa kamu terlalu sensitif, hampir mirip dengan Eight of Sword tadi ya, tapi di sini sensitifnya lebih ke diri sendiri ya. Kamu dibentak dikit langsung bilang dia nggak suka saya, dia marah saya, dia jahat gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin orang ngegas aja gitu, tapi kamu sudah tahu, kamu sudah menyimpulkan bahwa dia jahat gitu ya. Jadi kamu yang mengiringi dirimu untuk hancur gitu. Dalam artian ada beberapa yang merasa bahwa Virgo nih malas ya, malas bergerak, malas bertindak, malas berpikir, malas berucap, ya pokoknya mager, diam gitu ya. Dia merasa bahwa Virgo tuh dengan dunianya sendiri dan tidak mau berkembang menurut mereka ya, mungkin dari pasanganmu atau apa ya. Jadi kamu langsung tersinggung, marah, dan akhirnya memberdayakan itu. Contohnya kalau di pasanganmu bilang kamu malas, kamu akan jadi malas gitu, nggak respon dia. Tidak kayak macam saya dibilang malas, saya harus rajin, tapi kamu nggak. Mereka merasa bahwa kamu tuh keras kepala. Kalau dibilang ini, kamu laku bikin, tambah bikin gitu ya. Dibilang jangan, tambah bikin gitu ya. Keras kepala ya. Dibilang, dituduh nih, kamu selingkuh ya, saya nggak selingkuh. Kemarin saya lihat kamu pasti kamu jalan dengan sahabat itu teman, kamu pasti selingkuh. Ya sudah kalau gitu, nanti saya selingkuh betulan, ujung-ujungnya selingkuh betulan. Jadi apa yang mereka tuduh-tuduhkan tuh terkadang kamu bukan berbuat baik, tapi malah oke, saya akan, itu yang kamu mau, oke, itu yang saya akan lakukan gitu ya. Jadi egonya tinggi menurut dia ya. Ada orang-orang merasa bahwa kamu tuh sensitif dan egonya tinggi ya. Ini mungkin kamu harus bisa mengontrol emosi kamu ya. Dan ini kata mereka ya, kalau memang kamu merasa ya berarti introspeksi diri supaya hidupmu jauh lebih baik. Tapi kalau tidak, Kak Ica, ya jangan baper. Ini kan energi Virgo lainnya ya, banyak Virgo. Kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading, hubungi kontak WA saya ya. Di sini ada Ace of Wands. Dia, orang-orang ini merasa bahwa kamu tuh orangnya peka. Orangnya peka tuh dalam artian bisa diminta bantu, minta tolong, atau bahkan mereka tidak minta bantuan, tidak minta pertolongan, kamu langsung gesit, peka gitu ya. Kamu orang yang tulus, orang yang happy. Walaupun mungkin happy dalam tanda kutip ya. Tadi saya bilang kamu happy, tapi sebenarnya banyak masalah. Kamu tolong orang padahal dirimu aja lagi butuh pertolongan gitu. Nah ini ada beberapa yang merasa seperti begitu ya. Dari sisi negatif ada sisi positifnya, bahwa memang mereka, kamu tuh orang baik, kamu orang hebat, kamu punya empati yang sangat luar biasa. Tetapi terkadang kalau kamu sudah disakiti, kamu langsung jadi orang jahat gitu. Jadi mereka merasa bahwa kalau Virgo baik, dia akan menjadi malaikat gitu. Tetapi pada saat kita menyakiti hati Virgo, sekecil apapun dia akan menjadi Lucifer, setan ya. Nah ini ada beberapa yang merasa seperti gitu. Jadi jangan bermain-main dengan Virgo, karena Virgo itu bukan tandingan kamu. Kamu menusuk dia dari belakang, dia akan menusuk kamu dari depan, tidak pakai di belakang. Nah ini contoh ya. Jadi ibaratkan jangan pernah menghancurkan atau mengkhianati atau menyakiti hati Virgo. Kalau kamu tidak mau, kamu tersakiti sendiri, entah dengan ucapan Virgo atau dengan tindakan Virgo. Nah ini ada beberapa yang merasa seperti gitu ya. Jadi jangan bermain-main dengan Virgo. Takut ya Virgo, mereka merasa bahwa kamu tuh diam-diam menghanyutkan, seolah-olah kamu diam tapi harus ditakuti, seolah-olah kamu menyimpan sesuatu, kartu as yang bisa membuat mereka kelabakan gitu. Dan ada beberapa yang mungkin pandang enteng kamu, ternyata pada saat mereka sudah mengenal dirimu, ternyata kamu bukan orang sembarang ya. Kamu ternyata patut diperhitungkan juga. Kamu bukan ortong kosong nyaring bunyinya, tapi kamu berisi gitu ya. Di sini Page of Swords, mereka merasa kamu tuh brilian, pintar ya. Dalam artian kamu punya ide-ide bagus ya, ide-ide brilian, ide-ide cemerlang ya. Terus kamu dibilang kreatif ya. Banyak ide. Cuman ada beberapa yang merasa Virgo tuh kayak mau menuntut kesempurnaan, punya banyak ide tapi tidak ada realisasi. Nah ini kamu punya ide, realisasikan. Jangan
cuman hanya sekedar ide di kepala tapi tidak ada bentuk nyatanya. Nah ini, jadi kamu harus bisa up ya, karena mereka tahu bahwa kamu punya kemampuan, tetapi terkadang kemampuan kamu itu kamu kayak macam merasa bahwa kayaknya kurang deh atau bagaimana deh ya. Jangan, kamu punya ide tuangkan dalam sebuah tulisan atau sebuah karya supaya bermanfaat buat orang lain gitu. Jangan pernah takut mencoba ya. Terkadang kamu takut dibully, takut ini, takut itu. No ya, orang lihat kamu tuh pintar loh. Kenapa kamu merasa diri kamu bodoh? Padahal kamu punya kelebihan yang mereka nggak punya. Tapi malah kamu merasa bahwa kayaknya enggak deh. Harus optimis, jangan pesimis ya. Terkadang kamu merasa bahwa kayaknya saya masih banyak yang kurang. Ya nggak apa-apa, nanti yang kurang itu dibenahi. Jangan tunggu sempurna ya, tapi jalani sambil ada perbaikan nantinya gitu ya. Kalau macam contohnya saya mau jadi konten kreator, ya sudah pakai alat seadanya dulu. Jangan tunggu lightingnya sudah ada, studionya sudah ada, ya pakai HP jadul aja, HPmu yang biasa yang kamu lagi pakai ini ya. Jangan sampai ada penghambat karena fasilitas akhirnya menghambat karyamu atau menghambat jalan menuju rezeki ya. Terkadang orang merasa Virgo itu malas, padahal sebenarnya bukan malas ya. Dia memperhitungkan sedetail mungkin kesempurnaan, padahal sebenarnya nggak usah pakai sempurna dulu, nanti dibenahi pada saat jalan, sambil jalan dibenahi. Nah itu ya Virgo ya. Jadi jangan pernah mau komplit semua dulu baru oke, saya jadi konten kreator. No ya, jalani saja apa adanya, nanti sudah ada hasil baru kamu beli lampu, kamu bikin studio, kamu rehab ini rehab itu. Nah itu, jadi harus ada berani dalam mengambil tindakan, berani juga menanggung resikonya ya. Oke, jadi seperti gitu ya yang mereka bicarakan ya. Ada menurut mereka kamu pelin-pelan, ada menurut mereka kamu pelit, tapi ya itu kembali lagi pada dirimu ya. Harus memang kita tegas, jangan sampai kita dimanfaatkan ya. Dan kita harus bisa menjadikan manusia sebagai manusia, memanusiakan manusia. Jangan hanya diberikan ikan, tetapi harus kita memberikan umpan, kail, supaya apa? Bekal buat mereka suatu saat nanti kita tidak ada, mereka bisa cari ikannya sendiri, bisa mancing sendiri. Nah itu namanya memanusiakan manusia, bukan hanya langsung dapat ikannya doang. Pada saat kamu tidak ada, dia bingung mau dapat ikan di mana, akhirnya mati karena nggak bisa mancing, nggak tahu cara mancing, nggak tahu macam-macam. Nah ini ya, jadi apa yang kamu menurut kamu benar, lakukan. Tapi kalau memang itu salah, ya introspeksi. Kalau Kak Ica yang ada yang dibilang tapi tidak sesuai dengan diriku, ya jangan digubris, berarti ini untuk Virgo lainnya ya. Oke, semoga resonate untukmu Virgo. Dan untuk koneksi dari inisial dan zodiak, saya sudah menarik energinya. Di mana inisial dulu ya. Oke, kita lihat di sini kamu terkoneksi dengan huruf apa aja. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf M, W, ada huruf D, C, V, J, B, T, O, X, F, A, S, L, I, Q, G, R, V, N, dan ada huruf H. Jadi untuk koneksi dari inisial, di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf M, W, D, C, V, J, B, T, O, X, F, A, S, L, I, Q, G, R, V, N, dan H ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak di sini ya, saya sudah menarik energinya juga. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, ada Capricorn,
Leo, Virgo, Libra, double up, energinya up ya. Berarti Libra mungkin yang betul-betul terkoneksi dengan dirimu. Dan ada Sagittarius ya. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Capricorn, Leo, Virgo, Libra, dan Sagittarius. Oke, semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi lagi untuk kamu, pesan semesta ya. Satu kartu untukmu, pesan semesta apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu terhadap orang-orang yang membicarakan kamu ya. Di sini ada King of Swords. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih tenang. Jangan gegabah, jangan sakit hati, jangan memendam perasaan benci, marah, kecewa, sakit hati dan apapun. No. Fokus pada dirimu, pencapaianmu, cita-citamu. Buktikan kalau memang itu salah. Ya, bukan membalas atau mencari pembelaan pembenaran, berkuar-kuar. No. Cari cara yang elegan dengan cara berprestasi. Kalau mereka bilang kamu pemalas, kamu tunjukkan bahwa besok saya akan sukses dengan kerajinan saya. Bukan kamu membalas, oke, saya malas, oke, kamu mau, ya tetap saya malas. No. Jadi ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuat sukses adalah dirimu. Terkadang kita yang membuat kita tidak sukses karena kita terfokus pada orang lain. Orang itu meremehkan kamu, oke, saya memang mungkin begini. Jangan, tapi oke, saya betul suatu saat saya tunjukkan bahwa saya bisa mampu untuk bisa sukses. Karena ingat, yang sukses itu adalah dirimu, yang bisa bahagia adalah dirimu. Dirimu yang akan membuat dirimu bahagia. Orang lain itu hanya pelengkap. Ya, jadi kalau yang tadi saya bilang, kalau memang kamu tahu ini benar dan memang itu salah, jangan dilakukan yang salah. Kalau memang kamu tahu ini benar, baik, lakukan. Tapi kalau kamu tahu ini salah, ya jangan dilakukan. Kamu sudah tahu salah, malah kamu lakukan. Ya, jangan terpaku atau terkena hasutan orang juga. Jangan cepat temperamen. Ingat, harus bisa mengontrol emosimu. Ya, karena jangan sampai emosimu yang akhirnya mengontrol dirimu dan pikiranmu. Akhirnya kamu hancur karena pikiranmu. Nah ini ya, harus bisa mengontrol emosi secara perlahan. Gak usah gubris orang-orang yang tidak sevibrasi. Ya, kalau memang orang itu baik, balaslah kebaikan mereka. Tapi kalau orang jahat, ya gak usah digubris. Karena dia bukan levelmu. Izinkan semesta yang menegur mereka. Bukan kamu yang menegurnya, tapi semestalah yang menegurnya. Izinkan semesta menegurnya dengan cara semesta di waktu dan di saat yang tepat. Kamu tinggal tunggu aja ya teguran itu untuk dia. Dan fokus pada dirimu, pencapaianmu, dan lebih fokus pada karirmu. Buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan terhadap dirimu, kalau memang benar tingkatkan, kalau memang salah tunjukkan bahwa apa yang mereka katakan itu salah. Ya, dengan apa? Dengan karya-karyamu, bukan dengan bacotan atau pembalasan atau mencari pembelaan pembenaran saling menjelek-jelekan. No, tetapi dari prestasi ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Virgo. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.